kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Juventus tumbang 2-1 melawan AC Milan dalam laga lanjutan semifinal Piala Super Italia. Kekalahan ini tentu sangat disayangkan karena Juve sudah unggul lebih dulu. Milan yang berada di bawah asuhan Allenatore anyar, Sergio Conceição, comeback dengan impresif lewat 2 gol yang dicetak hanya dalam interval 4 menit. Kekalahan ini bukan cuma menggagalkan misi Juve merengkuh salah satu gelar yang memungkinkan, tetapi juga evaluasi buat seorang Thiago Motta. Statistik mantan pelatih Bologna kini tidak lebih dari Allenatore sebelumnya, Max Allegri. Lantas masalah apa yang sebenarnya dialami Juve? Sebelum menyimak videonya, selalu pastikan Football Lovers sudah like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Juve berada di bawah asuhan Allenatore Massimiliano Allegri pada musim 2023-2024. Keberhasilan sang pelatih asal Italia di masa lampau membuatnya kembali dipercaya menukangi si nyonya tua yang sedang goyah. Hasilnya cukup bagus, Juve finish di urutan ketiga klasemen akhir lewat raihan 71 poin. Bukan cuma berhasil mengunci posisi ketiga di tabel klasemen akhir, Allegri juga sukses membawa Juve merengkuh 1 gelar juara, yakni gelar Coppa Italia. Bianconeri berhasil mengandaskan perlawanan Atalanta untuk membawa pulang gelar ke-15 di ajang ini. Sayangnya, keberhasilan Juve merengkuh titel Coppa Italia 2023-2024 adalah momen terakhir si nyonya tua berada di bawah kendali Max Allegri. Selepas keberhasilan tersebut, manajemen memilih berpisah dengan sosok Allenatore berusia 57 tahun tersebut. Konflik yang sempat terjadi di dalam internal klub pada akhirnya menjadi pengiring langkah kepergian Allegri dari Allianz Stadium of Turin. Kepergian Allegri ternyata disambut bak berkah buat para fans Juve sendiri. Walau menghadirkan gelar juara, banyak fans Juve menilai kalau Allegri tidak mampu menghadirkan sisi entertain dari sebuah tim sepak bola. Permainan Juve dinilai selalu monoton, walau pada akhirnya hasil yang didapatkan bisa dikatakan memuaskan. Sangkar burung adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan strategi Max Allegri. Istilah ini identik dengan Allegri karena permainan sang pelatih memang demikian. Allegri adalah tipikal pelatih yang mengutamakan hasil, sehingga dalam situasi unggul, tim asuhan kerap kali main aman untuk mengamankan 3 poin. Sepeninggal Allegri, Juve langsung bergerak mencari penggantinya. Sesuai tren yang sedang merebak di sepak bola Eropa akhir-akhir ini, Juve memberi kepercayaan pada Thiago Motta. Kesuksesan Motta bersama Bologna menjadi alasan kuat mengapa Juve pada akhirnya berani berinvestasi pada sosok pelatih muda yang satu ini. Prestasi yang ditorehkan Motta bersama Bologna tidak main-main. Mantan gelandang timnas Italia itu membawa Bologna ke Liga Champions, turnamen Eropa pertama mereka setelah absen dalam kurun waktu 60 tahun lamanya. Motta mengubah Bologna menjadi salah satu klub berbahaya dan ditakuti, bahkan oleh klub-klub Serie A lainnya. Berangkat dari kesuksesan inilah Juve menaruh harapan besar pada Motta. Juve sejatinya berharap bahwa Motta akan menjadi suksesor yang ideal atau bahkan lebih baik dari Max Allegri. Namun Juve juga tampaknya menegaskan kalau proyek yang akan mereka bangun bareng Motta ini adalah sebuah proyek jangka panjang, bukan cuma setahun atau 2 tahun. Ekspektasi besar pada akhirnya menyelimuti fans, apalagi setelah melihat gaya tim besutan Motta yang super atraktif di musim 2023-2024. Fans Juve pada dasarnya sudah rindu pada sisi entertain alias sisi menarik dari klub kesayangannya. Setelah selama ini tidak melihat sisi entertain itu di era Allegri, sepak bola yang ditawarkan Motta dinilai sebagai strategi yang gila. Gaya Motta adalah gaya sepak bola yang energik, menekan lawan seketat mungkin untuk mendapatkan bola secepat mungkin. Inilah yang kemudian menumbuhkan harapan besar dari fans, berharap Motta akan melampaui atau paling tidak menyamai Allegri secara prestasi.
Awal musim menjanjikan membuat fans Juventus kembali bisa tersenyum menyaksikan tim kesayangannya tampil impresif. Namun seiring kompetisi berjalan, senyuman para fans Juve tampaknya mulai memudar. Juve memang konsisten, tetapi hasil yang didapat pasukan Mota tampaknya tidak sesuai harapan fans dan banyak penikmat sepak bola. Melihat apa yang terjadi pada Juve musim ini, ibarat kata melihat sebuah anomali. Rekor menyatakan bahwa Juve masih unbeaten di ajang Serie A. Namun apalah arti unbeaten kalau jumlah imbangnya lebih banyak daripada menangnya? Win rate Mota hanya berada di angka 42,3%. Itu artinya sang Allenatore hanya mencatat 11 kemenangan dari 26 laga. Banyak fans menilai bahwa Juve masih sulit menang karena tidak adanya semangat dari para pemain mereka. Hal ini juga terlihat ketika Juve takluk 1-2 dalam lanjutan Piala Super Italia kontra Milan. Juve yang sudah unggul 1-0 dan dominan sepanjang 60 menit laga, pada akhirnya tumbang lewat 2 gol Milan yang dicetak hanya dalam interval 4 menit, masing-masing pada menit 71 dan 75. Mota dinilai kurang bergairah untuk memenangkan laga melawan Milan ini. Setidaknya itu yang dikatakan Alessio Tacchinardi, mantan gelandang Juve medio 2000-an. Juventus kalah karena Thiago Motta tidak terobsesi untuk menang. Juve bermain dominan, tapi akhirnya memberi kesempatan lawan untuk bangkit. Sejenak fans dan banyak pihak melihat banyak kesamaan antara Motta dengan Allegri, yang terlihat di laga melawan Milan. Motta berusaha bermain aman, mirip seperti Allegri ketika tim sudah ada di posisi unggul. Menarik, Dusan Vlahovic yang merupakan satu-satunya penyerang dinilai merupakan sebuah kesalahan. Milan menunjukkan efektivitasnya setelah itu, kemudian sukses menggondol 1 tiket ke final untuk bersua rival sekotanya dalam partai bertajuk Derby della Madonnina. Melihat perkembangan Thiago Motta bersama Juventus sejauh ini, rasanya wajar apabila ada kekecewaan dari fans. Apalagi jika mengingat status si Nyonya tua yang merupakan salah satu raksasa tanah Italia. Rekor unbeaten melawan tim Italia juga pada akhirnya pecah. Walau rekor unbeaten ini sendiri tidak bisa banyak dibanggakan, karena Motta sudah kadung sohor dengan sebutan Raja Seri. Namun perlu diingat kembali, skuad Juventus yang sekarang adalah skuad Juventus yang sangat berbeda dengan era-era keemasan mereka. Statistik mencatat, rata umur pemain Juve berada di angka 24,3 tahun. Statistik ini menempatkan mereka di urutan kedua sebagai tim dengan skuad termuda, tepat di bawah Parma dengan rata umur 23,6 tahun. Dengan usia tim yang masih sangat muda, Juve masih harus banyak beradaptasi untuk membentuk chemistry antar pemainnya. Ditambah Allenatore mereka juga masih belum kenyang akan pengalaman. Motta masih perlu banyak jam terbang untuk bisa mengukuhkan diri sebagai jajaran pelatih elit Eropa. Perlu diingat pula bahwa ketika sebuah tim merekrut pelatih muda, manajemen memang memberi kepercayaan penuh untuk pelatih yang satu ini. Dan targetnya memang untuk investasi jangka panjang. Lagi pula, musim juga belum berakhir. Selain karena beberapa faktor tersebut, cedera juga menjadi penghambat utama Juve. Sejumlah nama termasuk Leisen Bremer masih belum bisa merapat ke dalam skuad. Memang, cedera semacam ini tidak bisa dijadikan alasan mutlak mengapa sebuah tim underperform alias tampil buruk. Tapi paling tidak dalam kasus Juve, kondisi semacam ini menjadi salah satu penghambat mereka meraih hasil perform di bawah Motta. Pada akhirnya Juve era Motta belum menunjukkan perubahan signifikan dari Juve era Allegri. Tapi dengan potensi yang terlihat dari sosok Motta sendiri, ada peluang Juve yang ini bakal melewati atau paling tidak menyamai Juve-nya Allegri. Jadi bagaimana menurut football lovers? Seperti apa potensi Juve era Thiago Motta ini? Mari diskusi di kolom komentar.